Bau sampah yang dibawa angin sampai menusuk hidung, makanan busuk, kaleng-kaleng bekas, dan botol plastik berserakan di mana-mana. Aku melihat orang sibuk memungut sisa-sisa makanan, tapi bukan untuk dimakan. Hanya mencari siapa tahu ada botol plastik atau apapun yang bisa dijual ke penadah. Ini bukan pilihan ibu atau bapakku, juga bukan keinginanku hidup seperti ini. Tapi aku bersyukur meskipun hidup susah masih bisa makan meskipun hasil dari memungut sampah. Aku Dista bersama adikku Akila, sering dipanggil Allah. Pergi sepagi mungkin memungut sampah agar mendapatkan hasil jualan yang tentunya lebih banyak. Tentu saja kami berdua harus berebut dengan yang lain, memunguti sampah yang dibuang dari ibu kota. Enak sekali rasanya jadi orang kota. Hidup kaya, makanan enak, minuman segar, pakaian mereka baru-baru, hidup berkecukupan. Kadang aku merasa iri melihat mereka dari kejauhan. Begitu bahagianya menjalani kehidupan, seakan tanpa masalah. Kami sekeluarga malah harus memunguti sampah demi sesuap nasi, agar punggung kami bisa tegak berdiri, untuk mencari sisa-sisa sampah yang laku untuk dijual. Ibuku Dewi usianya sekitar 41 tahun, begitu tabah menjalani hidup bersama ayah. Tak hanya rupanya yang cantik menurut pandanganku, ibuku juga memiliki badan yang cukup mempesona. Sedangkan ayahku kurus hitam, mungkin karena sering panas-panasan. Tapi aku kadang bertanya-tanya, meskipun ayah seperti itu, tapi ibu sangat mencintainya. Usahaku dengan Akila, adikku beda 3 tahun denganku. Kami berdua sudah tidak mengenal yang namanya bangku sekolah sejak SD. Boro-boro untuk biaya melanjutkan sekolah, untuk makan pun kami merasa susah. Sebagai anak pertama, aku tidak dididik untuk mengeluh sedari kecil. Ketika aku berumur 5 tahun, oleh ayahku diajak memungut sampah. Betapa bahagianya aku waktu itu. Tapi aku baru menyadari bahwa sebenarnya aku sedang hidup dalam kesusahan. Aku dan Allah selalu pergi bersama memunguti sampah plastik itu. Dalam hati kecilku ingin menangis, tak tega rasanya melihat adikku memunguti sampah yang kotor dan berbau. Di usianya yang sudah memasuki usia remaja, seharusnya bermain bersama temannya. Tapi Allah lebih senang bersamaku daripada bersama orang lain, yaitu teman sebayanya. Adik, kamu istirahat saja di rumah atau main sama teman-teman kamu. Kemarin kita sudah mengumpulkan banyak sampah plastik. Kak nggak tega melihat kamu nanti sakit. Kak, aku nggak ada waktu untuk bermain meskipun Allah kerja setiap hari memenuhi sampah asal bersama kakak. Allah menganggap kerja sambil bermain bersama kakak. Kakak senang punya adik yang begitu sabar, juga cantik seperti kamu. Kakak harap kehidupan kita tidak seperti ini. Kami mungkin senang Kak punya kakak seperti Dista. Orang yang baik, bertanggung jawab, dan selalu perhatian sama Allah. Juga Allah senang Allah bisa dekat dan ngobrol sama kakak. Itulah yang ingin terus bersama dengan kakak. Kakak juga ingin bersama adikku yang cantik, perhatian, dan sayang sama kakaknya. Ingin aku usap tapi tanganku kotor. Emang aku cantik ya Kak? Iya, kamu adikku yang paling cantik. Yuk kita mengumpulkan sampah lagi. Iya Kak. Adikku Vila sangat senang sekali mendapat pujian dariku. Kami selalu bersama dan tidak mau berjauhan. Sampah terus berdatangan dan menggunung banyak sekali. Cuaca panas, terik matahari yang menyakiti kulit sudah tak kami rasakan. Tapi yang aku khawatirkan jika perutku sakit karena menahan lapar. Jam 5 sore kami pulang membawa sampah plastik 2 karung untuk dikumpulkan terlebih dahulu di rumah. 2 karung itu aku pikul dengan sebatang kayu. Tak mungkin aku biarkan adikku membawa beban seberat itu. Setelah sampai di rumah, ibu sudah menyiapkan makanan untukku, meskipun lauknya seadanya, tapi kami tetap mensyukuri nikmat hidup ini. Aku dan Vila mandi bergiliran, lalu istirahat sejenak sebelum makan. Ayah baru pulang dengan gerobaknya, membawa banyak barang bekas untuk dijual. Lalu mandi dan kami pun sekeluarga makan bersama. Rumah kami terbuat dari kayu dan dindingnya dari papan, dengan atap dari esbes. 2 kamar, kamar mandi nyatu sama dapur, dengan lantainya dari semen. Ayah dan ibu tidur di kamar depan, sedangkan aku dan Vila di kamar belakang.
Meskipun kami sekamar berdua, tapi di tengahnya ada sekat tinggi 1 meter, panjang 2 meter yang terbuat dari bilik bambu. Jadi Villa akan melewati tempat tidurku menuju ke tempat tidurnya. Suatu hari adikku alas sakit panas. Ayah menyuruhku untuk menjaga dia, sedangkan ayah dan ibuku pergi ke tempat pembuangan sampah sambil mendorong gerobak dan keranjang besar yang digendong oleh ibu. Sebagai kakak yang sangat menyayangi adiknya, tentu aku sangat khawatir melihat adikku terlihat menggigil kedinginan, meskipun sudah aku selimati. Aku ambilkan obat demam dan mengompres adikku dengan kain basah di keningnya. Setiap kain lapnya kering, aku ganti dengan yang baru. Kak Dista, maaf ya, Allah merepotkan kakak. Gara-gara Allah, kakak jadi tidak bekerja. Villa, kamu tenang saja ya, kakak tentu memilih menjaga kamu. Kalau mau mengungut sampah itu masalah gampang. Sebagai kakak yang baik, tentu mementingkan adiknya daripada yang lain. Cepat sembuh ya sayang, kakak akan selalu ada untukmu. Kuusap kepalanya sambil mengganti kain di dahinya yang terasa hangat dengan yang baru lagi. Kak, tidur sini ya sama Villa. Bukannya kita selalu tidur bersama, Dek. Iya sih, tapi kan beda kasur. Maksud Allah tidur sama Allah di sini sekasur. Allah pengen ngobrol sama kakak sampai tidur. Tidur sini ya, Kak. Kata adikku memelas, antara senang dan takut berkecambuk di hatiku. Dulu waktu kami masih anak-anak memang sering tidur berdua, tapi setelah kami dewasa, kamarnya disekat menjadi 2. Baiklah, kalau itu membuatmu senang, kakak sih nurut aja sama kamu. Padahal aku senang banget. Bentar ya Dik, kakak mau ke dapur dulu masakin bubur buat kamu. Kamu belum makan kan? Iya Kak, belum. Tunggu ya, kakak ke dapur dulu. Sekali dulu, aku ingin sekali. Aku pun ke dapur masakin buat adikku bubur ayam. Memang tak ada ayam, ayamnya aku ganti dengan tahu dan bubur goreng. Sambil mengadu-ngadu bubur yang sudah mendidih di panci, aku merenung. Villa, sebenarnya sudah lama kakak ingin tidur bareng lagi sekasur denganmu. Penasaran kakak ingin? Tidak berapa lama matang juga bubur yang sudah kubuat. Lalu aku tuangkan ke mangkok dan kubawa ke kamar adikku. Dek, sudah matang buburnya, makan dulu ya. Kamu duduk biar kakak yang suapin. Ku bantu adikku duduk di kasur sambil bersandar di dinding papan. Lalu ku suapi adikku perlahan-lahan sambil kutuku dulu sebelum masuk ke dalam mulutnya. Sambil menelannya, Villa terus menatapku lalu tersenyum. Bahagia Villa mempunyai kakak seperti Kak Dista. Seandainya suami Villa seperti Kak Dista, pasti Villa akan bahagia. Kakak juga mengharapkan kamu selalu bahagia, Dek. Kakak akan berusaha mengubah nasib agar jangan seperti sekarang ini. Membahagiakan orang tua dan juga kamu, kataku pada adikku Villa.